Oke, selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz. Nah, kali ini akan saya bahas di video ini adalah tentang namanya metal bearing ya. Metal bearing, metal seperti ini. Metal ini ada pada motor-motor multisilinder, motor, mobil, kapal, semuanya. Pokoknya yang dia tidak tunggal, tidak silinder tunggal, itu mereka menggunakan namanya metal bearing. Nah, oke. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu metal jenis dari metal bearing ya. Mungkin ini memang tidak terlalu signifikan, ini cuma buat tambahan ilmu aja biar kalian paham. Nah, saya akan bandingkan di motor aja karena saya lebih prefer ke motor. Motornya adalah motor 2 silinder yang sudah beredar banyak di Indonesia, yaitu CBR R25 dan kemudian Ninja 250. Oke. Nah, oke. Metal di dalam motor itu ada 2 jenis, yaitu metal plain atau metal duduk. Biasa disebut metal duduk kalau bahasa Indonesianya ya. Metal duduk itu ada di sini ya, di sini. Bentuknya seperti ini bentuknya. Nah, kemudian yang kedua adalah metal jalan. Metal jalan itu ada di sini, di konrod ya, atau di setang. Ini ada di setang. Kenapa disebut metal jalan? Karena ini jalan, jadi ini muter kan. Kalau yang di sini yang jalan kan si kruk asnya. Metal jalan dan metal duduk itu kalau di motor bentuknya beda. Kalau metal jalan itu bentuknya seperti ini ya, jadi dia tidak ada lubang, oli dan tidak ada cekungan. Sedangkan kalau metal duduk itu di sini ya, seperti ini ya, ada cekungan ya, seperti ini lihat ya, ada cekungan seperti itu. Nah, dia untuk menampung oli dan lewatnya oli. Jadi olinya itu lewatnya itu kalau metal duduk itu dari crankcase, kemudian dia nyimpen di sini. Sedangkan metal jalan itu dia keluar dari lubang yang ada di big pen, kemudian dia melapisi yang ada di sini. Ya, oke, kemudian ini saya akan berikan penjelasan tentang yang pertama adalah ukuran ya. Ukuran pada metal itu dibagi dalam bentuk warna. Nah, masalahnya untuk warna ini banyak sekali orang bingung, karena saya awalnya juga sangat bingung. Bingungnya adalah warna itu tidak bisa menentukan ukurannya. Jadi misalkan gini, punya Honda ada warna coklat, hijau, merah, hitam dan lain sebagainya. Yamaha juga ada biru, ada hitam, ada coklat, ada ini. Kawasaki itu ukurannya cuma 2, yaitu untuk warna biru sama apa itu, pokoknya cuma ada 2, punya Ninja ya. Nah, ukuran warna ini itu tidak bisa menentukan tipis tebalnya dari metal, di generalisir itu nggak bisa. Jadi misalkan kita ngambil punyanya si CBR paling tebal itu warna coklat, tapi di Yamaha itu warna paling tebal itu bukan yang coklat. Sedangkan di Kawasaki juga beda lagi. Jadi kita misalkan patokan ilmu bearing metal kita itu warnanya biasa paling tebal itu warna coklat, itu ketika diaplikasi di motor lain itu nggak bisa. Jadi kalian harus tetap berpatokan pada namanya manual service book ya. Karena untuk tiap pabrikan motor dia memiliki spesifikasi unit masing-masing untuk warna, baik ini maupun ketebalan. Nah, warna metal bearing kalau kita lihat spek itu pasti kalian misalkan disuruh nyari sama mekanik kalian, kalian cari sendiri deh metal bearing, karena nyari metal bearing itu memang susah. Itu biasanya mekanik cuma tinggal ngomong cari yang warnanya hitam, cari yang warnanya biru, cari yang warnanya coklat, cari. Nah, masalahnya kalau kalian nggak punya buku katalog manual servisnya, itu akan sulit. Karena apa? Oke, ini saya tunjukkan ya. Ini punya CBR ini punya CBR ya. Ini punya CBR. Warnanya itu coklat. Di sini itu nggak ada keterangannya warna coklat atau apa. Nggak ada. Cuma ada kode number.
NO1, ada Na1, ada lain sebagainya. Nah itu kalau kalian nggak punya bukunya itu akan sangat sulit. Kemudian di Yamaha ini adalah warna hitam ya, ini warna hitam. Warna hitam ini di angka belakangnya itu ada angka 10, ada 20, ada 30, dan ada 00. Tuh. Yang ada warnanya itu cuma punya Kawasaki ya. Punya Kawasaki itu ada tulisannya warna. Nih saya kasih lihat ya, ini ada warnanya. Nah ini ada warna brown, kelihatan kan ada tulisan brown. Nah ini ada warnanya. Punya Kawasaki lebih mudah. Nah gitu. Itu nyari metal itu sangat repot. Nah yang kedua adalah sulitnya pada metal ada bagian kepresisian ya. Karena misalkan nih kalian metalnya kena, ini sudah termakannya sudah cukup parah, sudah habis, maka metal yang paling tebal sudah tidak bisa mengakomodir dari si ukuran big pen, maka kalian akan lebih kesulitan lagi. Kenapa? Karena perbandingan tebal tipisnya metal bearing itu juga sangat kecil. Jadi 0,015 untuk tiap naiknya. Istilahnya gini, ini punya Honda ada NO1, kemudian ada NA1. Itu tiap naik stepnya kita ambil, misalkan paling tipis ukurannya adalah paling gampang 1,5 mili ya, 1500 mikro. Itu kemudian kalian naikkan ukurannya, itu bedanya cuma 0,15. Jadi bedanya jadi 1515 mikro, itu segitu. Jadi cuma 0,015, sorry, 0,015. Nah itu repotnya. Nah kalau misalkan ini udah kemakan, itu trik lainnya ada nggak Pak Ustadz? Apakah harus ganti satu set gini? Nah, sebenarnya untuk lebih baik, memang lebih gampang juga buat mekanik kalian. Kalau kalian ganti itu satu gelondong seperti karena tinggal masang, nggak usah repot. Jadi kalau kalian beli satu gelondong itu dia AC ya, jadi baik dari metal bearing kemudian dari si setang. Kalau Honda itu AC, dia satu gelondong seperti ini. Jadi ini metal kemudian setang atas bawah, kanan kiri itu udah ada. Untuk Yamaha itu dijual terpisah. Yamaha itu krukasnya sendiri, setangnya sendiri, metalnya sendiri. Nah untuk Kawasaki dia sama kayak Honda, jadi jual utuhan. Untuk harganya memang cukup mahal, karena untuk harga satu AC seperti ini tuh harganya di atas 6 juta sampai 8 juta. Paling mahal itu punya Ninja, kalau AC seperti ini. Paling murah kalau dihitung total yaitu punya Yamaha. Sedangkan punya Honda di tengah-tengah ya. Oke, terus kalau misalkan udah kegerus, apa bisa diatasi Pak Ustadz? Bisa diatasi, tapi kalian harus menemukan tukang bubut yang sudah biasa nangani. Karena apa? Ukurannya itu mikro ya. Ini untuk yang bawah. Ini saya putar dulu. Nah, untuk yang bawah ini dia sudah diakali ya. Yaitu dengan mengecilkan diameter diameter pada big pen, kemudian melakukan pengelasan pada setang. Jadi setangnya ini dilas lagi, jadi ditebalkan. Kemudian dicari metal bearing yang lebih kecil ukurannya, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Jadi intinya ini dilas. Ini saya tunjukkan ya. Ini adalah untuk setang yang sudah dimodif. Jadi karena kondisi krukas kemarin itu sudah sangat tergerus, jadi mau nggak mau itu harus di resize. Jadi itu untuk ini dia lebih kecil, metalnya lebih kecil. Ini dia dilas, ditambahin semacam dudukan baru seperti ini ya. Intinya diameter ini akan lebih kecil daripada yang orinya untuk kondisi. Nah ini ketika diukur itu lebih kecil daripada yang ini. Ini masih pakai metal ori, sedangkan ini sudah dimodifikasi atau sudah dibenarkan seperti ini ya. Jadi dilas kemudian dibetulkan. Untuk ongkos benerin kayak gini tuh harganya cukup mahal ya. Untuk satu krukas, satu bagian seperti ini
itu bisa memakan biaya sekitar 800 sampai 1 juta. Nah, untuk waktu pengerjaannya itu hampir sekitar 2 mingguan untuk pembetulan metal seperti ini ya. Nah, untuk ini kalau metalnya 2, jadi kemarin saya ada CBRR, saya membenarkan juga karena intinya di fix, di repair bagian setangnya itu atas dan bawah itu memakan biaya sekitar 1,5 juta. Oke, jadi seperti itu untuk tambahan aja. Oke, nah kita kalau dalam metal bearing itu ada istilah oversize dan downsize. Oversize itu apa? Oversize adalah untuk penipisan dari metal bearing, sedangkan downsize itu penebalan dari metal bearing. Paham nggak? Jadi oversize dan downsize-nya itu dihitung dari diameter pada krukasnya ya, diameter pada ini atau pada ini. Nah, untuk ukurannya itu memang sangat rumit karena untuk ukuran pada metal itu dia skalanya itu 0,0 mili ya. Jadi jarak kerenggangan antara diameter krukas dengan si metal itu adalah biasanya diretensi di angka 0,030 sampai 0,075 mili. Nah, itu sangat-sangat tipis, itu lebih tipis dari kertas. Metal bearing bentuknya sama semua. Ini saya tunjukkan. Ini punya Honda ya. Punya si CBRR. Nah, ini saya buka. Bentuknya seperti ini. Sama, bentuknya sama semua. Untuk Yamaha dan CBRR ukurannya itu sama. Ukurannya sama. Cuma nok-nokannya itu beda. Ini nok-nokan ini, bisa kelihatan nggak? Nah ya, ini letaknya ada sedikit di tengah. Sedangkan ini punya R25 itu ada di pinggir. Ya. Punya Kawasaki itu mirip kayak Honda. Hanya saja ini mirip punyanya ini Honda. Jadi ada di tengah-tengah sini ya. Cuma untuk ukurannya, untuk Kawasaki itu lebih kecil. Nih, lebih kecil. Ya, ini lebih kecil. Ini punya Honda, ini punya Kawasaki. Bisa kelihatan kan? Nah, lebih kecil. Jadi kalau ini kayak gini lebih kecil. Nah, itu untuk Kawasaki, bedanya di situ. Jadi, kalau misalkan kalian punya Honda, punya CBRR, ya mau nggak mau kalian harus nyari punyanya si Honda. Kalian Yamaha ya nyari punya Yamaha, kemudian Kawasaki harus punya Kawasaki. Kecuali untuk kasus seperti ini tadi yang saya sudah foto itu kan dia ada sudah dikecilkan di las itu, kalian itu namanya custom ya, custom dari metalnya gitu. Nah, oke, ini saya akan buktikan kenapa kok tadi saya bilang nggak sama ya. Ini saya ambil dari connecting rod yang bawah aja ya. Ini punyanya si Ninja ya. Nih. Dia ada nok-nokan di sini. Hanya saja maka di sini tuh akan ada ruang kosong seperti ini. Dan untuk sebelah sini itu malah over. Jadi keluar. Sedangkan untuk R25 ketika dipasang di sini itu sama juga. R25 ini ukurannya sama persis. Masuk. Ini masuk punya R25, masuk persis. Cuma sama kayak tadi punya Ninja, di sini dia nggak pas. Karena nok-nokan yang ada di sini, ini kan di sini ada nok. Ya, di bawah ini ada nok. Itu dia beda. Oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah setiap metal bearing itu harus sesuai dengan si setang dan si ini. Di sini itu ada kodenya. Baik R25, Ninja dan Yamaha itu ada kodenya. Misalkan ini. Di sini itu ada kodenya adalah ini kodenya B dan 1. Nih, ada kode B. Di samping sini juga ada. Kelihatan ya ini.
Nah, ini ada kode B. Jadi untuk piston 1 dan 2 itu beda-beda. Ada kodenya B. Kemudian di sini ada angkanya 1. Bisa saja dalam satu motor itu ukurannya beda. Kemudian kalau di Yamaha ukurannya itu dia ada warna B, kemudian warna C. Nah, itu ukurannya udah beda sendiri. Nah, seperti itu, ada kodenya. R25 juga ada kodenya. Nanti saya kasih kode di Krukas R25 itu seperti apa. Seperti itu. Nah, Ninja juga pasti ada kodenya. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita rusak nih. Ini kan paling jadi pertanyaan karena ini bagian sering. Penyebab rusaknya itu apa? Ini rusaknya apa? Nah, penyebab rusaknya adalah seperti ini ya. Nih, dasar rusak dari metal adalah seperti ini. Metal rusak itu penyebabnya itu biasanya pada umumnya itu metalnya ini habis kegerus, yang biasa terjadi karena oli tidak lancar. Pada R25 terjadi adalah karena gear pompa olinya itu jelek. Jadi sering sekali gear pompa oli R25 itu pecah dan dia tidak menyalurkan oli pada bagian ini, pada bagian metalnya. Nah, kemudian kalau di CBR itu biasanya karena overheat. Nah, metal itu rusaknya itu ada dua, yaitu biasanya kegerus. Kegerus itu biasanya metalnya udah nggak bentuk seperti ini, jadi dia ada jeber di bagian samping ujung-ujungnya sini itu ada pelebaran ya. Dan ini kondisinya nggak tebal kayak gini, biasanya udah tipis, mengakibatkan setang piston itu kocak. Setang piston yang kocak itu ditandai dengan bunyi etak seperti itu. Nah, tapi pada kasus motor ini itu beda. Jadi di kasus kedua, kerusakan metal itu adalah metalnya itu mengalami mingkup. Bahasa Indonesianya mingkup itu mengkerut ya. Jadi bentuknya itu dia tidak mau mengunci lagi kepada si setang ya. Nih, normalnya metal itu ketika dipasang pada setang itu maka dia akan mengalami mengunci. Menguncinya itu seperti ini ya. Nah, itu terus jadi seret lah pas dipasang itu cetek. Nah, sedangkan ini dia itu loose atau kendor ya, kendor. Itu karena kan seperti ini ya, tuh bisa kelihatan metalnya itu mingkup. Jadi sisi samping kanan dan kiri itu dia menekuk ke dalam, mengakibatkan setang itu berat, motornya itu menjadi berat. Jadi ketika digeber dia nggak mau lari ya. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan kita gabungkan dua metalnya itu tidak bulat sempurna, tapi jadi semacam oval. Nah ya, ini jadi dia agak oval. Harusnya dia itu bulat sempurna mengikuti bidang pada Krukas, tapi ini dia nggak bulat tapi mingkup ya. Ini loose juga, dia itu harusnya ngunci tapi ini lepas. Nah, harusnya ini ngunci tapi ini lepas. Nah, hal-hal seperti ini akan menyebabkan motor berat yang ujung-ujungnya kalau misalkan digeber pada RPM tinggi itu akan menyebabkan si metal ini memakan bidang pada bagian Krukas ya. Ini sudah kategori early warning. Jadi si Krukasnya masih aman, tapi kondisi metalnya yang tidak aman. Ini pengerjaan penyembuhannya pun lebih gampang karena ini tinggal diganti beres. Sedangkan untuk metal-metal yang kegerus, maka itu pengerjaannya lebih sulit karena harus meratakan bidang pada Krukas dan menyesuaikan ukuran dengan konrod atau stang pistonnya. Oke. Jadi memang paling utama itu adalah pada penyebab rusak dari metal bearing adalah pada oli. Oli itu harus sesuai karena untuk jarak kerenggangan atau clearance dari metal bearing itu
akan menyesuaikan dari encer tidaknya sebuah oli. Misalkan pakai 10W itu ukuran berapa, pakai 5W ukuran berapa, pakai 20W ukuran berapa. Seperti itu ya. Jadi ada ukuran masing-masing dan itu ada di manual book. Jadi memang kalian harus punya manual book di masing-masing pabrikan. Agak sulit, memang agak repot lah intinya seperti itu ya. Semua motor bisa mengalami metal rusak, pasti bisa ya. Oke, jadi demikian tentang ilmu-ilmu dasar atau ukuran dari metal bearing. Ini saya bahas karena ternyata bagian ini memang sangat jarang dibahas. Oh ya, satu lagi, untuk metal bearing dan metal duduk dan metal jalan itu kalau bisa, ketika kalian metalnya itu kena, lebih baik kalian bawa ke orang yang benar-benar bisa. Tapi saya bukan ngomong untuk ke beres ya, bengkel resmi, karena bengkel resmi pun tidak menjamin bisa, karena pada dasarnya mereka jarang sekali yang di training sampai ke detail bagian ini. Dan biasanya yang di training di bagian ini adalah khusus kepala-kepala mekanik yang sudah dipercaya. Oke, seperti itu. Jadi demikian tentang ilmu dari metal bearing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support untuk selalu di subscribe, di share, karena kalau dengan kalian nge-share, saya dapat pahala, kalian juga dapat pahala. Oke, stay young, ride fast.